Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sore hari ini saya Muhammad Taufal Aziz sebagai host di sini dan untuk pematerinya yaitu untuk acara kegiatan pada sore hari ini yaitu dengan bertema Ngabubunet Network Fundamental. Nah, untuk pematerinya sendiri ini yaitu Muhammad Hilmi Badur Rahman. Oke, kita panggilkan saja Kak Hilminya. Oke, halo Hilmi. Ya, halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, pada sore hari ini antum mau bawain kegiatan tentang apa? Sore hari ini mau bawain kegiatan network fundamental. Jadi kayak uh, network basic kayak tentang dasar-dasar jaringan, terutama di Cisco dan network. Oke, Kak Hilmi bisa tolong jelasin tentang materinya tersebut? Oke. Oke. Jadi langsung aja network fundamental. Ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu OSI layer 7. Apa itu OSI layer 7? Pengertiannya adalah OSI layer 7 merupakan singkatan dari Open System Interconnection atau layer OSI. Ini jadi sebutan lainnya. Layer OSI atau OSI layer atau Open System Interconnection adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan yang berbeda. Berikutnya sejarahnya. Yang pertama kali mengembangkan model Open System Interconnection ini, yaitu OSI, adalah the International Standard Organization atau ISO dengan cara membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Lapisan 1 sampai 4 dinamakan lapisan bawah yang dimana mereka berperan besar untuk memperhatikan pergerakan data di jaringan. Serta lapisan 5 sampai 7 disebut lapisan atas yang berperan untuk mendistribusikan data lebih luas lagi hingga bisa keluar jaringan juga. Ini adalah 7 layer dari OSI layer. Yang pertama ada physical, yang kedua ada data link, yang ketiga ada network, yang keempat ada transport, yang kelima ada session, yang keenam ada presentation, yang ketujuh ada application. Ini saya diajarkan di sini untuk menyingkatnya menjadi anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. Anak untuk application, Pak untuk presentation, Soleh for session, tidak for transport, and nakal for network, data link for done, physical for pintar. So, anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. Tadi sudah saya sebutkan di halaman sebelumnya. Jadi ada lapisan 7 ini dibagi menjadi 2, yaitu lapisan bawah dan lapisan atas. Lapisan bawah berperan untuk memperhatikan pergerakan data dalam jaringan, sedangkan lapisan atas yaitu 5-7 bertugas untuk mendistribusikan data lebih luas lagi hingga keluar jaringan. Ini kita bahas dulu lapisan bawah, lapisan dari 1 sampai 4, physical, data link, network, dan transport. Yang pertama mulai dari physical. Physical adalah layer yang digunakan untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layer ini yaitu NetBIOS, yaitu suatu session interface dan protokol yang dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. Kemudian ada juga NetBEUI, which is NetBIOS Extended User Interface, yaitu suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke layar kedua, Data Link. Data Link adalah layer yang menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi sebuah format yang disebut dengan frame.
Selain itu, pada level ini, yaitu pada layer ini, terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat address, seperti media access control address, atau kita tahu sebagai MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hop, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Ini jadi kalau kita lagi ngomongin kayak Cisco, data link ini tempatnya switch. Yang ketiga, network. Layer ini menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet working. Kita lanjut ke layer keempat, yaitu layer transport. Layer transport bertugas untuk memecah data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses, yaitu sebutannya kalau secara bahasa jaringan acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Ya, jadi ini Physical Data Link Network Transport, ini layer 1 sampai 4, yaitu layer bawah dalam OSI layer 7. Dan sekarang kita lanjut ke layer atas dari OSI layer 7, yaitu mulai dari session, presentation, dan application. Yang mana layer atas berguna untuk mendistribusikan data hingga bisa sampai keluar jaringan. Intinya bisa mendistribusikan data hingga ke yang lebih luas lagi lah. Ini kita mulai dari application dari atas saja. Application menyediakan user interface, merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka. Ini maksudnya interface end user dengan aplikasi yang bekerja. Menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini, misalnya HTTP, FTP, dan SMTP. Kita lanjut. Presentation. Presentation adalah layer untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network shell semacam virtual network computing atau remote desktop protocol. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir dari layar atas adalah session yang berguna untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layer ini NetBIOS, sama seperti di physical tadi, suatu session interface dan protokol yang dikembangkan oleh IBM. Oke, itu saja. Dan itulah ke-7 layer dari OSI layer 7. Nah, sekarang kita lanjut ke TCP IP layer. Ini jadi kesempatan kali ini saya kayaknya nggak kayak yang lain ada config-confignya, saya cuman kayak teori-teori doang dari PPT ini, dari PowerPoint ini. Kita mulai TCP IP layer. Yang pertama pengertian dari TCP IP. Jadi ada pengertian TCP IP sendiri, pengertian TCP, sama pengertian IP. Kita mulai pengertian TCP IP dulu. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Lanjut, pengertian TCP. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol. TCP merupakan bagian inti penting dari Internet Protocol sehingga sering disebut TCP/IP. TCP menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan dan mempunyai urutan yang rapi. TCP berada pada transport layer. TCP dioptimasikan untuk kehandalan komunikasi, bukan pada kecepatan. TCP juga memberikan jaminan mengenai pesan-pesan yang disampaikan dari satu komputer kepada komputer yang lain.
yaitu TCP menggunakan mekanisme handshake. Lanjut, pengertian IP. IP merupakan singkatan dari Internet Protocol, adalah protokol lapisan jaringan, yaitu network layer dalam OSI reference model yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP. Versi IP yang paling banyak digunakan pada saat ini adalah IP versi 4, yaitu IPv4 yang didefinisikan pada RFC 791 dan dipublikasikan pada tahun 1981. Tetapi akan segera digantikan oleh IP versi 6, yaitu IPv6 pada beberapa waktu yang akan mendatang, dikarenakan semakin banyaknya orang yang menggunakan jaringan dan dikhawatirkan IPv4 akan habis. Oke. Jadi ini 7 layer dari OSI tadi. Tadi sudah saya sebutkan ada OSI layer, dan kali ini kita akan membahas TCP/IP layer. Nah, TCP/IP layer menyingkat beberapa menggabungkan beberapa layer ini menjadi satu, sehingga TCP/IP hanya memiliki 5 layer. Kita bahas satu persatu, mulai dari physical. Physical layer pada TCP/IP layer adalah layer yang digunakan untuk mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Hal-hal seperti tegangan, nomor dan lokasi pin interface didefinisikan pada layar ini. Lanjut, network access. Protokol pada layar ini, yaitu network access, menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Fungsi dalam layer ini adalah mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. IP address ini harus diubah ke alamat apapun yang diperlukan untuk physical layer untuk mentransmisikan datagram. Lanjut, ada internet layer. Ini merupakan layer di atas network access, dan ini merupakan internet protokol yang merupakan internet protokol merupakan jantung dari TCP/IP, dan protokol yang paling penting adalah internet layer. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP/IP network dibangun. Seluruh protokol di atas dan di bawah internet layer menggunakan internet protokol untuk mengirimkan data. Semua data TCP/IP mengalir melalui IP baik incoming maupun outgoing dengan mengabaikan tujuan terakhirnya. Selanjutnya, transport. Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi atau connectionless dan low overhead. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer. Programmer untuk aplikasi dapat memilih layanan mana yang lebih dibutuhkan untuk aplikasi mereka. Jadi TCP dan UDP ini sama-sama berguna untuk mengirim paket. Namun TCP ini modelnya dia ngirimnya lambat asal selamat. Jadi dia nggak secepat UDP, cuman semua paket-paket itu pasti akan sampai. Dan kalaupun ada paket yang hilang akan nanti dikembalikan. Sementara UDP dia kayak lebih mengedepankan kecepatan. Jadi dia memang lebih cepat. Cuman dia paket-paket tidak datang sempurna, kayak nggak semuanya datang. Dan kalaupun ada yang hilang ya hilang aja. Gitu. Ya, kita lanjut ke layer yang terakhir, layer paling atas, application. Layer kelima. Ini atas ya. Pada sisi paling atas dari arsitektur, protokol TCP/IP adalah application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Banyak sekali application protokol yang digunakan saat ini. Beberapanya adalah Telnet, FTP, File Transfer Protocol, SMTP, Simple Message Transfer Protocol, DNS, RIP, OSPF, NFS, HTTP, dan lain-lain. Oke. Ngomong tentang TCP/IP, kita juga membicarakan tentang IP. Jadi kita sekarang masuk ke IP address. Pengertian IP address. IP address atau Internet Protocol Address merupakan deretan angka binary antara 32 bit sampai dengan 128 bit yang digunakan sebagai alamat identifikasi
untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Angka bit untuk menunjukkan alamat dari komputer pada jaringan internet berbasis TCP/IP. IP address tersebut memiliki identitas numerik yang akan dilabelkan kepada suatu device yang menggunakan internet protokol sebagai sarana komunikasi. Lanjut, fungsi IP address. IP address digunakan sebagai alat identifikasi host atau antarmuka pada jaringan. Alamat IP address yang unik tersebut akan digunakan untuk mengenali sebuah komputer atau device pada jaringan. Jadi ibaratnya kita mengenal seseorang melalui namanya. Nah, nama tersebut yang membuat kita kenal dengan orang itu. Yang kedua, IP address digunakan sebagai alamat lokasi jaringan untuk memudahkan pengiriman paket data. Maka IP address memuat informasi keberadaannya. Ada rute yang harus dilalui agar data dapat sampai ke komputer yang dituju. Kalau yang pertama tadi nama, kalau yang kedua ini kita ibaratkan alamat rumah gitu. Jadi kita tahu alamat rumah orang, nah maka kita bisa ngirim paket ke rumah orang itu. Oke. Tentang IP address, sekarang kita masuk ke bagian pendalamannya. Pendalaman IP address ini sebenarnya judulnya harusnya macam-macam atau jenis-jenis versinya gitu. Jadi IP address ada dua versi, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi di pembahasan TCP/IP layer. Yang pertama ada IP versi 4, IP versi 4 atau IPv4, yaitu Internet Protocol version 4 atau IP4 terdiri dari 32 bit dan bisa menampung lebih dari 4.294.967.266 host di seluruh dunia. Yang mana dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan jaringan, menggunakan internet, ya jumlah host dari IPv6 ini dikhawatirkan tidak mendukung ke depannya nanti. Sehingga itu diciptakanlah IP versi 6, yaitu IPv6. IPv6 diciptakan untuk menjawab kekhawatiran akan kemampuan IPv4 yang hanya menggunakan 32 bit untuk menampung IP address di seluruh dunia. Semakin banyaknya pengguna jaringan internet dari hari ke hari di seluruh dunia, IPv4 dinilai suatu saat nanti, saya tidak tahu kapan, suatu saat nanti akan mencapai batas maksimum yang dapat ditampungnya. Untuk itulah IPv6 versi 128 bit diciptakan. Ini saya minta maaf, ada sedikit warnanya nggak bagus. Oke, sekarang jenis-jenisnya. Yang pertama, IP address public. IP publik adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan global internet, serta penggunaan dan alokasinya diatur oleh Internik untuk menjamin penggunaan IP address ini secara unik. Karena kelas IP address ini digunakan di dalam jaringan internet, maka IP ini bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung. Perangkat yang menggunakan IP publik seperti web server, mail server, DNS server, game server, atau perangkat lain yang dapat diakses dari jaringan manapun di dunia ini yang terkoneksi ke internet. Untuk dapat menggunakan IP publik, suatu organisasi biasanya dapat mendaftarkan diri ke salah satu ISP atau Internet Service Provider. Berikutnya, jenis yang kedua yaitu IP address private atau disebut IP privat. Disebut IP private karena IP ini hanya dikenali dan bisa diakses dari jaringan lokal saja dan tidak bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung tanpa bantuan router yang mempunyai fitur NAT, yaitu Network Address Translation, yang mana Network Address Translation akan membuat suatu IP private membungkusnya dengan IP public sehingga bisa menggunakan jaringan internet. IP private digunakan untuk jaringan lokal agar sesama komputer dapat saling berkomunikasi. Misalnya digunakan untuk satu jaringan sekolah, satu jaringan kantor, toko, warnet. Nah, ini warnet ini kita paling gampang kita bisa mikirin warnet komputer banyak gitu kan, dan sebagainya. Perangkat yang terhubung ke jaringan lokal seperti printer, komputer, laptop, smart device ini bisa macam-macam seperti kayak yang terbaru itu ada kulkas yang kita bisa nyetel YouTube di kulkasnya. Menggunakan smart device biasanya akan mendapatkan IP address private. Kita lanjut ke pembagian kelas IP address. Jadi IP address ini ada pembagian kelasnya. Jadi dari 32 bit itu berapa tadi? 4 miliar lebih itu ada terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama adalah kelas A.
IP kelas A memiliki jumlah jaringan 126 dan setiap jaringan mampu untuk menampung 16.774 16.777.214 host. Oh, maaf, 16.777.214 host menggunakan prefiks 8 sampai dengan prefiks 15. Dalam alamat IP kelas A, nomor urut bit tertinggi selalu diset dengan nilai 0, sedangkan untuk 7 bit berikutnya digunakan untuk pelengkap. Oktet pertama yang berfungsi untuk network identifier, sementara untuk 3 oktet terakhir digunakan untuk host identifier. Range IP address kelas A mulai dari 1.00000 sampai 126.000. Kita lanjut ke kelas B. IP kelas B menyediakan 16.384 jaringan dan setiap jaringan menampung hingga 65.534 host menggunakan prefiks 16 sampai dengan prefiks 23. Tadi kelas A dari prefiks 8 sampai prefiks 15, sekarang kelas B dari prefiks 16 sampai prefiks 23. Nomor urut pada 2 bit pertama dalam oktet pertama selalu diset dengan nilai 10 dalam bilangan binary, sementara untuk 14 bit berikutnya digunakan untuk melengkapi 2 oktet pertama sebagai network identifier. Untuk 16 bit berikutnya berfungsi sebagai host identifier. Range IP address kelas B mulai dari 128.0 dan seterusnya sampai 191, kita tidak nyebut 100, kita sebut 191.255 dan 0000. Lanjut kelas C. IP address kelas C menyediakan 2.097.152 jaringan dan setiap jaringan dapat menampung 254 host menggunakan prefiks 24 sampai 32. Pada 3 bit pertama pada oktet pertama selalu bernilai 110. Kemudian 21 bit berikutnya membentuk network identifier, kemudian untuk 8 bit berikutnya digunakan untuk host identifier. Range IP address kelas C mulai dari 192.0.0 sampai 255.255.255.20. Selanjutnya ini sebenarnya tidak dipakai, maksudnya jarang dipakai, yaitu kelas D dan kelas E. Jadi yang umum dipakai itu dari kelas A, B, C. Ini kelas D dan kelas E ya nggak terlalu dipakai, cuman sebagai pengetahuan. IP address kelas D adalah alamat IP yang digunakan sebagai IP multicast 4 bit pertama pada oktet pertama bernilai 1110 dan sekaligus sebagai network identifier. Kemudian 28 bit berikutnya digunakan untuk host identifier. Range IP kelas D mulai dari 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Dan yang terakhir, yang kelima adalah IP address kelas E. IP address kelas E digunakan untuk eksperimen. 4 bit pertama pada oktet pertama kelas IP address ini diset dengan nilai 1111 bilangan binary dan sekaligus sebagai network identifier. Kemudian untuk 28 bit berikutnya digunakan sebagai host identifier. Range IP kelas E mulai dari 240.0.0.0 sampai 254.255.255.255. Oke, jadi itu tentang IP address. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya. Jadi sebelumnya teman-teman saya pada ada kerjain config, saya cuman teori, cuman ini ya mungkin bisa dibilang kayak bukan config, ini seperti menghitung subnetting. Jadi dalam sebuah IP address kita perlu mencari yang namanya total IP, subnet mask, network, host awal, host akhir atau broadcast, gateway, dan range. Dan ini dapat kita pelajari, dapat kita ketahui melalui yang namanya subnetting. Jadi ya kita mulai saja. Ntar saya pakai whiteboard. Oke, nih. Nah, nih. Jadi perlu diketahui dulu. Yang pertama, yang perlu kita dalam sebuah IP, kita perlu mengetahui yang namanya pertama total IP.
IP, yang kedua subnet, yang ketiga host awal, atau bisa kita sebut dengan network. Aduh, kemudian yang keempat yaitu host akhir, kita sebut dengan broadcast. Yang kelima adalah gateway. Dan yang keenam adalah range. Oke. Tadi 6 aja ya, nggak usah 7. Oke, ini bisa kelihatan. Saya besarin dulu. Nah, ini kita akan cari. Jadi yang pertama, kita akan mencari total IP. Aduh. Ini total IP. Untuk mencari total IP, kita harus rumusnya ya. Rumusnya adalah max prefix, maksudnya prefix tertinggi dikurang prefix dari suatu IP. Prefix tersebut kita sebut prefix tersebut. Kemudian sama dengan kita bilang X. Kemudian X ini kita jadikan pangkat dari 2. Jadi 2 pangkat X. Aduh. Kita jadikan 2 pangkat X. Dan nanti hasilnya adalah total IP tersebut. Ya. Jadi untuk total IP, cara mencarinya adalah max prefix dikurang prefix sama dengan X, lalu X-nya kita buat jadi kedua, jadi maksudnya 2 dipangkatkan X tersebut, dan jadilah itu. Jadi kita ambil contoh, misalnya kita punya IP 192.168 titik 10 12. Jangan. Titik berapa ya? Ya nggak apa-apa, buat latihan aja titik 12. Size-nya 26. Ini kita punya IP. Nah, ini IP-nya di sini. Ini kan kita bisa lihat ini prefixnya 26, dan di sini kita mau cari yang pertama-tama total IP-nya. Nah, rumus total IP apa? Maksimal prefix dikurang prefix tersebut, yaitu berarti 26 ini. Tadi saya sudah sebutkan maksimal prefix yaitu 32. Jadi prefix dimulai dengan prefix 8 dan diakhiri dengan prefix 32. Jadi kita buat saja, kita buat di sini. Aduh. Maaf. Oh ya, begini aja. Enggak. Maaf teman-teman. Nah, jadi maksimal prefix adalah 32. Jadi kita kurangi dengan prefix dari IP ini 26. Jadi 32 kita kurangi 26. Berapa ini? 6. Nah, 6. Maaf. 6. Lalu 6 ini kita taruh di setelah 2, maksudnya gimana sih bilangnya? 2 dipangkatkan 6. Ini anggap aja 2 pangkat 6 ya. Bisa nggak sih ini? Aduh. Nggak bisa guys. Oke. Bentar. Nah. Nih. Salah kayak gini. Oke. 2 pangkat 6 itu berapa? 64 ya. Nah, ini 64, maka total IP-nya adalah 64. Berarti total IP-nya 64. Tulis di sini 64. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita mencari subnet.
Nah, subnet, cara mencarinya, rumus subnet adalah subnet tertinggi, ya kita sebut aja max subnet, dikurang total IP. Tadi kita sudah cari, makanya tadi saya suruh total IP dicari duluan. Gede banget. Total IP dan sama dengan subnet. Oke, ini rumusnya max subnet dikurang total IP. Di sini aja. Oke, kita coba kerjain. Ini tadi total IP-nya 64. Nah, saya beritahu kalau maksimal prefix itu prefix 32, tapi kalau maksimal subnet itu 256. Jadi 256 kita kurang dengan total IP 64. Ya. Ada yang bisa jawab ini berapa? Adalah 192. Nah, ini subnetnya bukan si 192 ini. Ini kayak angka belakangnya gitu. Cara penulisannya adalah dengan menulis 255.255.255.192. Nah, ini namanya subnet. Jadi yang kita cari tadi itu angka belakangnya ini, depan. Lalu kita tambahkan depannya 3 angka 255. Berarti subnet dari prefix 26 ini adalah 255.255.255.192. Kita taruh di sini. Nah, selanjutnya kita mencari host awal, host akhir, dan gateway. Nah, ini kita nyarinya bukan pakai rumus-rumus, ini harus kita taruh di sini. Jadi gimana ya cara nyebutinnya ya? Jadi, bentar. Aduh. Oh ya, pakai ini aja. Nih. Jadi kalau nyari host awal, network broadcast gateway, jadi kita tulis dulu host awal kita singkat jadi HA. Kemudian host akhir. Oh, salah. Maaf guys. Maaf pemirsa, saya salah. Ini salah. Ternyata. Aduh. Ini host awal sendiri. Host awal itu beda. Jadi apa namanya? Di sini. Nah, di sini network. Astagfirullah. Ya, nah di sini apaan saya. Oke. Jadi kita tulis aja dulu. Jangan. Nih, kita tulis host network, host awal kita singkat jadi HA, kemudian host akhir HK, dan gateway menggunakan G. Susah ya. Oke. Nah, pertama, jadi network yang paling awal itu 0. Kita tulis saja 0 di sini. 0. Nah, kemudian selanjutnya host awalnya itu angka setelah network. Jadi 1. Oh ya, sebelumnya total IP ini total IP ini kita taruh di sini. 64. Ini jadi kayak jadi network di titik berikutnya. Kemudian host awal gateway adalah total IP dikurang 1. Jadi gateway-nya 63. Nah, host awal, host akhir. Host awal adalah network ditambah 1. Berarti 1. Host akhir adalah gateway dikurang 1. Berarti 62. Nah, ini kita udah dapat networknya berarti 0. Oh ya, perlu kita lihat dulu. Bentar. Ini kan angka 12 di sini. Jadi yang kita lihat ini, angka 12 ini masuk ke barisan mana? Kira-kira kalau di sini kan 64 sampai berapa gitu.
Nah, angka 12 ini kan 12 berarti ada di sini antara 1 sampai 62. Berarti dia termasuk di sini. Berarti network dari 192.168.10.12 itu ini 0. Kemudian host awalnya adalah ini yaitu 1, host akhirnya 62 dan gateway-nya adalah 63. Kalau kita tulis jadinya networknya itu jadi 192.168.10 titik ini 0. Sementara host awalnya berarti 192.168.10.1. Nih. Akhirnya berapa? 192.168.62. Titik 10.62. Dan gateway-nya 192.168.10.63. Nah, ini dapat ini beberapa? Berempat ini. Nih, dah saya tulis di sini. Nah, sekarang range. Range ini kita nggak pakai rumus-rumus lagi. Range ini yaitu host awal sampai host akhir. Sudah. Jadi range, berarti di sini range 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Ini range. Jadi range IP-nya adalah ini. Gitu. Sekarang saya mau coba pakai angka baru, prefix baru. Ayo. Oke. Ntar ini kita ubah dulu. Hapus. Ada. Hapus. Aduh. Hapus. Nah, sekarang kita coba kalau IP-nya itu coba kalau satu, ya coba pakai IP public ya. Misalnya IP-nya kan 120 titik 255.11 titik 120. Prefixnya kita coba prefix 27. Oke, coba. Sekarang pertama max prefix ditambah dikurang prefix berarti sama dengan x. X-nya dipangkatkan ke 2 dipangkatkan ke x tersebut dan hasilnya itu. Berarti max prefix tadi berapa? 32. 32 kita kurang dengan 27 ini. 27 sama dengan 32 dikurang 27 5. Iya, 5. Nah, jadi kita ini kalau misalnya ada yang nanya 2 itu dari mana? Ya, itu ya memang udah dari sananya. 2 kita pangkatkan ke si 5-nya, berarti 2 pangkat 5. Ini anggapnya 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 32. Nah, berarti 32. Total IP-nya 32. Selanjutnya kita cari subnet. Subnet, maksimal subnet dikurang total IP. So, saya bilang maksimal subnet adalah 256. Kita kurang total IP yang ini berarti 32. Oke. Apa hasilnya? Yuk. Berarti 2 ya 224. Nah, tapi ingat tadi saya sudah bilang bahwa nulisnya bukan seperti ini. Nih, kita kasih 255 di depannya. 255. Nih, ini adalah subnetnya. Ini kalau misalnya kayak kita mau ngecek, kita tulis aja IP subnetting.
kayak cari gambar ini. Tadi berapa? Prefix 27. Kita coba 255, 255, 255, 224. Kita lihat di sini prefix 27. Nah, 255, 255, 255, 224 tuh. Benar. Ya, ini berarti subnetnya. Lanjut, network. Nah, kita pakai yang ini, tabel-tabelan ini. Network yang pertama pasti 0. Di sini. Baru ini total IP-nya 32. 32 kita tulis di sini. Ya. Nah, gateway adalah total IP dikurang 1. Jadi 31. Host awal, network ditambah 1. Berarti 1. Host akhir, gateway dikurang 1. Berarti 30. Nah, ini kalau sudah kayak gini, kita sudah dapat atau belum? Dari IP ini belum. Karena di sini tulisannya 120. 120 itu nggak termasuk ke dalam sini. Jadi ini kayak satu kotak gini lah. Apa sih namanya? Satu kolom gitu, satu keluarganya gitulah. Enggak. Dia 120 nggak masuk sini. Ini 1 sampai 30, 120 nggak ada. Nah, kita harus cari lagi berarti. Kita kali 2 sih 32-nya ini. Terserah mau apa 32 tambah 32 atau 32 kali 2 atau 32 pangkat 2, pokoknya 32 tambah 32 di sini berarti 64. Kita tambah di sini 64. 64 ini kita buat kurangi 1. Untuk gateway berarti 63. Nah, jadi dia kayak bikin kolom sendiri. Ini nggak usah kita isi dulu ya. Ini pokoknya host awalnya berarti 33. Host akhirnya berarti 62. Ini tapi kita skip aja. Lanjut 64. Lanjut ini 120 masuk di sini atau enggak? Enggak. Berarti kita lanjut lagi. 64 ditambah 32-nya lagi. Berarti 32 pangkat 3. 64 tambah 32 96. Duh. Nih. Udah 96 kita taruh di sini berarti 95. Oke. Nah, ini kita nggak usah kasih host awal, host akhir dulu. Kita lihat aja dari network sama gateway-nya 120 masuk sini atau enggak? Enggak. 120 enggak masuk sini. Berarti kita harus cari lagi 96 tambah 32 berarti 32 pangkat 4. Berarti 128. Ya. Ini 128-nya kita taruh di sini. 127. Nah, ini berarti 120 masuk ke dalam sini. Nah, ini berarti bagian dari keluarga ini. Kita tinggal cari host awalnya. Network tambah 1 berarti 97. Host akhir gateway dikurang 1 berarti 126. Nah, jadi si 120-nya ada di tengah-tengah sini. Dia pokoknya masuk bagian keluarga yang ini. Jadi kalau kita tulis, ya, berarti ini 120.255.11. Nah, kita cari networknya. Nah, networknya bukan 0. Karena si 120 ini bukan keluarga di sini. Dia masuk keluarga yang ini. Berarti networknya 96. Tulis 96. Oke. Host awalnya 120.255.11.120. Kok 120? Nih, host awalnya. Nih, host awal yang di keluarganya 120 ini. Berarti 97. Host akhirnya ya ini. Berarti 120.255.11.126. Gateway-nya 120.255.11.127. Nah, ini kita dapat sudah. Taruh di sini. Range-nya apa? Range host awal sampai host akhir. Berarti ini 97 sampai 126. Kalau yang secara terperinci berarti kita tulisnya 120.255.11.97 sampai 120.255.11.126. Nah,
Ini range. Oke, sekali lagi terakhir, tes terakhir lagi, saya mau hapus dulu. Aduh, salah. Ini hapus. Sekali lagi kita coba terakhir. Sekarang kita coba bentar. Kita coba aja 192.168.11.37/29. Coba pertama di sini max prefix dikurang prefix berarti 32 dikurang 29 nih. Apa? 32 dikurang 29 3. 3-nya ini ditaruh di 2, dipangkatkan jadi 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 28. Berarti total IP-nya cuma 8. Jadi ya memang IP address itu apa ya? Dia semakin naik prefixnya semakin sedikit. Oh ya, harusnya tadi kita cek di sini, kita coba cek. Oke. Selanjutnya kita cari subnet. Subnet, max subnet dikurang total IP. Kita coba 256 dikurang 8. 256 dikurang 8 itu 248. Tapi bukan yang tulis, dikasih 255. 255. Nah, ini kita cek subnet prefix 29. Kita cek 255. Ini total IP nih host. Bener kan? 8. Oke. Lanjut, kita cari network dan yang lain-lainnya. Kita tulis di sini pertama 0. Kemudian 8, kita taruh 8 di sini. 8. Berarti di sini 7. Kemudian host awal network ditambah 1 berarti 1. Host akhir gateway dikurang 1 berarti 6. Nah, di sini 37 masuk ke keluar 37 masuk keluarganya atau enggak? Enggak. Bukan? Oke. Jadi kita cari lagi 8 pangkat 2 16. 16 taruh di sini 15. Masih belum. Ini masih di satu keluarga ini masih belum masuk 37. Berarti kita tambahin lagi berarti 8 pangkat 3 24. 24 berarti di sini 23. Kita coba. Nah, masih belum masuk ini 37. Sudah, kita coba tambahin lagi berarti 8 pangkat 4 berarti 36 ya. Iya. Oh, 36. 32. Oke. 32. Berarti di sini 31. Masih belum juga. Masih beda. Enggak satu. Maaf, gambarnya jelek. Berarti kita tambahin lagi. Jadi 8 pangkat 5. Berarti di sini 40. 40 berarti di sini 39. Nah. Berarti IP ini 192.168.11.37 itu masuk ke daerah sini. Host awalnya kita tinggal tambahin 32 tambah 1 berarti 33. Host akhirnya berarti
gateway dikurang 1 berarti 38. Nah, jadi kita tulis networknya. Berarti networknya yang ini. Aduh. Oke, maaf. Nah, berarti networknya yang ini karena si 37-nya masuk ke dalam sini. Jadi kita tulis 192.168.11.37. 32. Kemudian untuk host awal 192.168.11.33. Kita copy aja ya biar cepat. 38. Nah, gateway-nya 39. Nah, ini dapat network, host awal, host akhir, broadcast, gateway, range. Range-nya juga kita tulis range berarti 33 sampai 38 gitu. Tulis 192.168.11.33 sampai 192.168.11.38. Taruh di sini. Nah, ini kalau kita perhatiin ya, range itu jadi kayak IP yang bisa dipakai. Jadi kan total IP-nya 8. Jadi kayak dalam satu kolom ini ada 8 IP ini. 0, ini 0 sampai 7, 0 dihitung ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cuman yang bisa dipakai yaitu ya host awal sama host akhirnya aja yang masuk range ini. Jadi kayak misalnya ini di 32 sama sampai 39 ini. Ya yang bisa dipakai cuma 6. Jadi ini ada 8, cuman 2 dipakai, 2. Satu di awal dipakai buat network, satu di akhir diambil buat gateway. Ini jadi yang dipakai cuma 6, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Kalau kita lihat di IP subnetting tadi berapa? Prefix 29. Di sini prefix 29, total IP-nya 8, tapi usable host-nya, host yang bisa dipakai itu cuma 6. Tuh. Oke. Sepertinya itu saja, semoga bermanfaat ya. Ini nanti mungkin bisa dipraktekkan, yang mau praktekkan boleh, silahkan praktekkan. Kalau mau nanya-nanya juga boleh. Oke, itu saja. Oke, baik. Oke, kita panggil lagi Kak Aziznya. Oke, halo Kak Hilmi, terima kasih. Oke, Kak Aziz sudah selesai. Oke, Kak Hilmi, terima kasih atas informasi yang telah diberikan yang cukup lama. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk sore hari ini. Oke. Oke, ya mungkin itu saja ya. Semoga bermanfaat. Ya mungkin kita tunggu sebentar, siapa tahu ada yang mau bertanya. Yang mau tanya ini untuk 5 menit saja. Bisa buka pertanyaan 5 menit. Ada yang mau? Ada? Ya, kita tunggu. Kita tunggu, masih ada waktu berapa menit. Ada. Mau nanya webnya tadi. Ini webnya tadi pakai web namanya webwhiteboard.com. Misalnya ada yang mau nanya. Tadi pakai webwhiteboard.com. Oke. Nggak ada yang nanya kayaknya. Oke, nggak ada yang mau nanya. Ya, tidak ada yang nanya ya. Oke, udah. Oke. Mungkin kalau tidak ada, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan oleh kalian semua. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Assalamualaikum.